Kadang-kadang kalau kita bepergian ke luar negeri, kita mendapatkan pertanyaan yang aneh-aneh, yang bikin kita kadang pengen ketawa, kadang juga bingung mau jawab apa. Yang pertama itu di airport di Singapura, waktu pulangnya. Petugasnya itu minta paspor saya untuk diperiksa dan dia lihat di bagian yang tertera data tentang nama dan sebagainya. Terus dia kembaliin lagi sambil ngomong gini, "Udah makan, Nana?" Dia bilang gitu. Dan saya bingung sekali. Hah? Ini ada orang nanya saya sudah makan apa belum? Dan ini petugas yang berseragam di airport lagi. Saya pengen ketawa sebenarnya, tapi saya cuman bilang ya sudah. Yang kedua masih di airport juga, ini di Casablanca di Maroko. Pas saya mau pulang juga. Ini petugasnya pertanyaannya aneh lagi. Waktu dia periksa paspor saya dan tahu saya orang Indonesia, dia nanya, "Bisa bahasa Arab?" Dan saya, "Hah? Bahasa Arab?" Saya bilang, "No, nggak bisa." Waktu saya bilang no, dia langsung kayak yang kecewa. Karena reaksinya begitu, saya bilang, "Tapi saya bisa bahasa Prancis." Dan reaksinya cuman menggelengkan kepala sambil kayak gitu. Jadi di Maroko itu memang bahasanya adalah bahasa Arab. Dan petugas yang tanya apakah saya bisa berbahasa Arab ini mungkin mengharapkan karena saya dari Indonesia, besar kemungkinannya saya agamanya Islam. Dia mungkin berpikir bahwa seharusnya sih bisa bahasa Arab. Dan kenapa saya bilang bahwa saya nggak bisa bahasa Arab, tapi saya bisa bahasa Prancis karena Prancis itulah bahasa kedua di Maroko. Jadi orang-orang yang berpendidikan cukup baik di Maroko biasanya mereka bisa berbahasa Prancis. Dan ternyata petugas ini sama sekali tidak terkesan waktu saya bilang saya bisa Prancis, dia lebih suka kalau saya bisa berbahasa Arab. Yang ketiga ini jadi waktu itu di kota yang terakhir kita memutuskan untuk sedikit bermewah-mewah dan kita nginep di hotel yang bagus lah. Terus ada spa-nya juga. Terus saya bilang saya mau spa. Dan waktu saya daftar di counternya itu mau spa, di situ ada pilihannya. Ada sekitar 6 lah jenis-jenis pijatnya. Saya lupa lagi ada pijat apa aja, yang jelas di situ ada Balinese massage atau pijat ala Bali. Waktu itu saya diantar saya sama teman saya, terus dia bilang gini, "Ah, bohong, ini nggak mungkin lah, ini orang Bali." Saya bilang ke yang jaga counter itu saya mau Balinese massage. Terus teman saya masih nanya, "Ini tukang massasnya beneran dari Bali?" Kata orangnya, "Iya." "Emang kamu tahu di mana Bali?" kata teman saya. Dan si mbaknya yang di counter ini bilang dari Indonesia. Terus saya bilang ke teman saya, "Tuh kan, ini memang beneran dari Bali nih," saya bilang gitu kan. Dan benar aja yang mijet saya orang asli dari Bali dan kita ngobrol banyak. Dan dia senang sekali karena katanya saya adalah orang Indonesia pertama yang datang ke spa itu. Ya karena itu di tempat yang bukan favorit lah buat turis Indonesia ya. Di Turki itu ada kota namanya Van dan saya lihat sih memang nggak banyak orang Indonesia yang datang ke sana. Udah selesai pijat dan ketemu lagi sama teman saya. Dia masih nggak percaya. Dia bilang, "Gimana tadi masasnya? Beneran itu orang Bali?" "Iya," saya bilang gitu. "Ah, nggak mungkin," katanya. "Itu pasti orang Filipina atau orang Nepal yang pura-pura aja jadi orang Bali supaya orang tertarik untuk dipijat di situ." Saya bilang, "Gimana sih kamu ini, orang saya ngobrol sama orang itu dalam bahasa Indonesia, nggak mungkin lah orang Nepal." Baru dia percaya waktu saya bilang bahwa saya ngobrol sama tukang pijatnya dalam bahasa Indonesia. Kalau yang ini agak aneh nih. Anehnya karena biasanya kan negara Eropa itu orangnya agak cuek ya. Tapi ini pas lagi jalan-jalan, ada orang yang sengaja memberhentikan saya. Langsung nanya,
kamu dari negara mana? Ya saya bilang aja saya dari Indonesia. Dia bilang, oh iya iya saya tahu katanya. Itu kan negara pulau di tengah-tengah Pasifik sana kan, yang orangnya itu pakai kain oranye yang diselempangin gitu, dan laki-lakinya biasanya botak ya katanya gitu. Sebenarnya lucu juga sih ada orang ya kalau terus saya langsung aja ngomong, Indonesia itu negara kepulauan yang sangat besar, pulaunya aja ada 17.000 kata saya, bukan pulau terpencil di Samudra Pasifik kata saya gitu. Nah kalau yang ini sih agak kurang enak juga sih, tapi saya anggap bercanda aja. Jadi waktu itu kita di Oman, semakin mendekati perbatasan itu banyak polisi ya, dan biasanya mereka akan menyetop kemudian minta paspor untuk dilihat. Biasanya yang diminta itu cuman paspor dari supirnya aja. Sialnya waktu itu selain sopirnya yang dilihat paspornya, polisinya itu sebenarnya bukan, sorry ya, bukan polisi ya, tapi tentara. Tentara ini minta paspor saya juga, sedangkan yang lain nggak diminta. Udah diperiksa agak lama, saya sampai mikir, aduh kenapa sih, kenapa saya diminta paspornya sedangkan kalian enggak. Saya nggak tahu kenapa, agak deg-degan juga, tapi ternyata yang nggak ada apa-apa, paspornya dikembaliin. Tapi saya masih aja nggak terima ya, kenapa saya yang diminta paspornya. Terus mereka bilang, ya tampang kamu kan kelihatan dari Indonesia, mereka takut kali kamu itu TKW yang melarikan diri dari majikan. Aduh itu nyebelin sekali buat saya jawaban itu, tapi sebenarnya lucu juga sih ya, udah gimana lagi lah, udah terima aja. Dan sebagai catatan, negara Indonesia itu ternyata dikenal baik di negara-negara Islam. Jadi kalau saya ngomong saya dari Indonesia, saya nggak perlu menerangkan, mereka sudah tahu tentang Indonesia. Sekian dulu ceritanya, sampai ketemu di video selanjutnya.